People, percaya nggak kalau ternyata kebaya kayak gini sama bawahannya satu set sewa itu cuma di bawah 100.000 loh. Murah banget kan pastinya. Nah, kamu bisa dapetin sewa kebaya kayak gini di Kebaya Gendis. Kita nanti juga bakal ngobrol langsung bareng sama ownernya yang masih muda. Gimana sih kok bisa memulai usaha ini? Nah, kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita sudah bersama dengan Afi, owner dari Kebaya Gendis. Afi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ini Afi itu kira-kira apakah usia berapa sih, baru lulus atau gimana? Saya lulus tahun 2022 dan untuk saat ini usia saya 24 tahun. Oh, masih muda ya. Oke, dan Afi ini punya usaha persewaan kebaya. Nah, kalau boleh tahu gimana sih awal mula ceritanya bisa bikin usaha ini? Apakah dari koleksi kebaya wisudanya? Emang wisuda berapa kali sampai punya koleksi sebanyak ini loh? Jadi dulu kan ada 2 wisuda, Kak. Yang pertama wisuda fakultas dan univ. Nah, waktu itu orang tua memberikan saya kebaya yang lumayan banyak karena satu keluarga kita ajak wisuda. Oh gitu. Iya. Okay. Dan sebelumnya juga sudah ada koleksi kebaya-kebaya sih, Kak, dari nenek atau dari orang tua ibu. Contohnya iya. Jadi sudah cukup banyak koleksi kebaya. Jadi saat 2022 itu saya memutuskan untuk tahun 2023 awal saya membuka usaha kebaya ini. Jadi ada kayak kebaya lawasan kayak gini juga yang dipakai ya, lucu banget loh. Ini kebaya anak muda yang apa ya, anak-anak berkain gitu ya sekarang. Siap. Oke, terus dengan punya stok kebaya itu akhirnya kepikiran gimana nih, daripada mangkrak gitu ya, mending disewain. Jadi awalnya waktu lulus itu 2022 saya memang ingin mempunyai bisnis sih, Kak. Bisnis pemula yang tidak merugikan di jangka waktu yang akan panjang gitu. Jadi saya memikirkan untuk modalnya juga sudah punya awalnya karena saya kan sudah punya kebaya ini. Jadi saya tidak terlalu mengeluarkan modal banyak gitu waktu itu. Oke, jadi untuk modalnya bisa minim ya karena produknya sudah ada, begitu tinggal bagaimana pengelolaannya ya. Betul. Dan setelah muncul ide itu terus gimana nih ketika pelaksanaannya? Apa sih pengalaman dari Afi yang dipelajari dari membuka usaha ini? Waktu itu saya benar-benar kurang pemasarannya ya, Kak. Jadi di sosial media pun saya agak minim untuk mempromosikannya. Tapi setelah adanya digital ini saya jadi gemar untuk promosi gitu, Kak, seperti membuat konten-konten yang kreatif atau gimana gitu buat kebaya saya. Jadi mungkin di awal kurang kedengeran karena masih kurang untuk promosinya ya. Betul sekali. Dan sekarang menggunakan sosial media. Kalau kita lihat kontennya emang cukup oke loh ya dari Kebaya Gendis ini, mulai dari foto-fotonya, videonya. Ini semua digarap sendiri sama Afi? Oke, nah itu menemui kesulitan nggak ketika ngebikinnya? Atau mungkin ada tips tersendiri yang digunakan sehingga ini kontennya banyak nih disukain sama customer kamu? Saya belajar dari konten kreator yang di TikTok atau di YouTube gitu, Kak, terkait dengan desain-desain. Sebenarnya saya malah tahu desain di Instagram itu dari pengusaha furniture. Jadi saya tertarik buat membuat konten-kontennya seperti itu. Jadi saya gunakan kebaya saya aplikasikan kebaya saya di konten-konten furniture itu. Seperti itu. Oke, jadi belajar dari konten-konten pengusaha furnitur itu kemudian kamu terapkan di konten kamu yang terkait dengan kebaya ya. Oke, dan gimana sih caranya kamu untuk bisa nge-reach para pelanggan kamu? Mereka ini biasanya dari kalangan mana aja? Kebanyakan sih dari SMA ya, Kak, atau dari mahasiswi. Kebanyakan. Kalau SMA biasanya dari SMA 7, Kesatrian, pokoknya wilayah Semarang, Kak. Pernah ada sih dari luar kota mahasiswa apa ya, Kak, Brawijaya. Sampai ambil ke sini? Wow, kok bisa? Emang dia nemu dari mana? Dia dari sosial media, Kak. Ternyata dia itu juga punya rumah di Semarang. Oh gitu. Ya, jadi besoknya mereka kembali ke Brawijaya, wisuda, nyewa kebaya di sini.
Oke, nah ternyata banyak ya dari SMA, dari mahasiswa begitu ya. Iya. Ini kalau boleh tahu lokasinya di mana, kita di-share biar nanti barangkali yang di daerah sini bisa pinjam di Kebaya Gendis ya. Untuk lokasinya di Jalan Cadisari, RT 04, RW 04, Kelurahan Baban Kerep, Kecamatan Ngalian. Nah, terus kalau terkait dengan mahasiswa, ini pasti penting banget ya yang namanya harga. Nah, kira-kira harganya itu mulai dari berapa untuk sewa kebaya di sini? Jadi kita ada di atasan dan bawahan. Jadi kalau misal kita sewa di bawahan aja itu mulai dari 15.000 Kak. Kalau atasan kita mulai dari 35.000. Untuk satu set kita 35.000 juga ada. Satu set Iya. 35.000. Iya. Murah banget sih ini. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak sekolah, apalagi mungkin mahasiswa, nggak usah pusing ya ketika mau wisuda harus jahit atau harus cari kebaya. Di sini bisa sewa kebaya yang murah ya. Tapi fungsinya tetap oke pastinya ya. Oke, terus habis itu kalau untuk pilihannya biasanya kayak gimana nih? Misalnya customer mau pinjam, apakah cuma ada atasan bawahan atau mungkin bahkan perintilan segala macam ada semua? Oh iya, ada Kak, tentu saja. Biasanya kalau yang berhijab kita siapkan hijabnya juga, satu set dengan kebayanya. Dan kadang ada bros-bros juga Kak, seperti yang ini di patung ini. Ada bros-brosnya juga, dan kita juga menyediakan sandal ya Kak, sandal untuk disewa. Seperti itu. Oke, bahkan sampai sandalnya pun ada ya, cukup lengkap loh ya. Untuk usaha yang baru sekitar hampir 2 tahun ini ya. Betul. Oke, jadi lumayan nih buat Afi sudah mengkoleksi banyak hal untuk nanti bisa disewa para customer-nya ya. Betul. Oke. Terus kalau untuk sistemnya ya, sebagai seorang customer misalnya ada yang datang terus mau sewa. Nah, ini harus dari H-min berapa? Kemudian bisa kontak lewat apa dan prosesnya gimana? Kalau sewanya bisa dari H-min setahun pun juga bisa Kak. Bisa? Bisa. Ada yang dari H-min setahun? Belum ada sih Kak. Cuma pernah H-min 3 bulan juga pernah ada. Seperti itu. Jadi nanti kita sewanya bookingnya itu kita ada di DP ya Kak. Jadi ketika customer me-DP 50% dari harga kebayanya itu sudah termasuk mereka booking. Seperti itu. Oke, dan bisa kontak lewat mana? Lewat WhatsApp Kak. Jadi di Instagram kita menyediakan link di situ terhubung dengan WhatsApp, dan di Google pun juga. Sudah ada. Jadi kalau misalnya nemu Instagramnya bisa langsung klik link di bio ya, untuk betul nanti sekali. diarahkan ke WhatsApp dan bisa booking di situ dengan minimal DP 50% ya. Terus untuk sistemnya apakah untuk customer harus datang ke sini, fitting, milih secara langsung atau bisa lewat online atau gimana? Ya, bisa secara online Kak. Jadi customer tidak harus ke sini, kita juga bisa bantu fitting online. Seperti kita menanyakan berat badan dan tinggi badan atau foto satu badannya. Nanti kita carikan kebaya seukuran dengan tubuh mereka. Jika mereka ACC ya langsung proses booking Kak. Oh gitu. Oke, jadi selain datang langsung boleh ya? Boleh. Terus juga bisa lewat online nanti mengukur tinggi, berat dan juga postur tubuhnya gimana, kira-kira yang cocok apa begitu ya. Kalau mau datang ke sini bukanya jam berapa atau harus by appointment? Kalau di sini bukanya jam 8 sampai jam 8 malam. Hari apa? Hari Senin sampai Sabtu. Kalau mau datang ke sini hari Minggu kita harus janjian dulu. Oke, berarti bisa dari hari Senin sampai Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Betul. Selain itu boleh nanti janjian dulu sama Kak Afi biar bisa ketemu ya. Betul sekali. Oke, terus selain itu ya, yang jadi kendala kamu sebagai seorang pengusaha muda di awal merintis usahanya ini apa sih sebenarnya? Kendalanya adalah persaingan ya Kak. Soalnya di luar sana kan sekarang banyak sekali kebaya modern. Nah, sedangkan saya ini kan masih kebaya yang lawas-lawas ya Kak istilahnya. Ya jadi itu masukan untuk saya ke depannya akan menyediakan kebaya-kebaya yang lebih modern. Agar bisa disewa oleh mahasiswa-mahasiswa. Oke, jadi untuk koleksinya ya harus memperbarui lagi koleksinya karena pasti banyak juga yang cari kebaya-kebaya modern gitu ya. Sekali. Oke, setelah ini kita masih akan lanjut lagi ngobrol bersama Afi. Jadi untuk people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku.
Masih di Ini Usahaku episode Kebaya Gendis bareng sama Afi, ownernya langsung ya. Seorang pengusaha muda, bisa dibilang gitu ya. Masih berusaha. Nah, kita lanjut lagi tentang usahanya persewaan kebaya ini ya. Tadi kan ternyata memang persaingannya tuh ketat banget ya. Nggak cuma Afi, mungkin banyak juga usaha-usaha lainnya. Dan di sini yang menjadi salah satu hal dicari oleh para customer adalah seperti apa koleksinya gitu ya. Apakah punya banyak pilihan yang modern atau mungkin emang cari yang lawasan begitu ya. Terus selain itu kalau kita tanya lebih detail lagi tentang sistem sewanya ya. Apakah perlu jaminan, kemudian ini ketika pengambilan dan juga mengembalikan seperti apa? Jadi untuk sewa kebaya ini kita memerlukan jaminan seperti kalau kita masih pelajar atau mahasiswa, kita jaminkan kartu pelajarnya Kak. Kartu pelajar mahasiswa atau kartu pelajar SMA. Biasanya SMA, SMP itu bisa pakai kartu pelajar, atau yang sudah dewasa bisa pakai KTP atau SIM atau tanda pengenal lainnya. Untuk sistem sewanya selama 3 hari, jadi pengambilan, pemakaian, dan pengembalian. Jika lebih dari hari itu kita kenakan charge per harinya 50% dari harga kebayanya, harga sewa kebayanya. Oke, jadi nanti ada jaminannya, kemudian kalau misalnya lebih dari harinya itu nanti ada charge-nya tersendiri ya. Lalu kalau kita mau ambil itu apakah bisa dikirim pakai paket atau ojek online juga gitu? Bisa Kak, bisa. Biasanya kalau dari customernya mengembalikan sih mereka kirim Gojek sendiri ya Kak, jadi yang pesen mereka sendiri. Nanti kita menerima aja dan biayanya pun dari customernya sendiri. Baiklah, ongkir ditanggung yang sewa ya. Lalu untuk kondisinya apakah perlu kita cuci dulu atau kembali kotor aja? Kembali kotor aja Kak. Biasanya kita cuci sendiri kebayanya, jadi customer tidak perlu untuk mencucinya. Jadi tidak dibebankan untuk mencuci kebayanya. Ada tambahan nggak nih untuk biaya laundry? Oh tidak ada Kak. Tidak Sudah ada. include di biaya tersebut ya? Betul. Oke, baik. Ini jadi satu pilihan yang sangat praktis ya. Kita nggak usah bingung-bingung. Mau fitting online bisa, tinggal dikirim bisa, kembalinya juga kembali kotor aja ya. Betul. Oke, dan sejauh ini gimana nih pengalamannya menjalani usaha sewa kebaya ini? Ada nggak pengalaman yang unik, menarik dan nggak terlupakan gitu? Mungkin yang dari customer yang dari luar kota ya Kak. Kenapa mereka memilih sewa di sini? Kenapa tidak di kotanya saja seperti itu? Jadi itu menjadi daya tarik tersendiri berarti dari Kebaya Gendis ini para customer ada di luar sana. Nah itu biasanya mereka kenapa tuh dari luar kota kayak tadi di Brawijaya ya ternyata ambilnya sampai ke sini tuh? Ya itu karena mereka ternyata punya tempat tinggalnya ada di Semarang. Namun dia sekolahnya di Brawijaya tuh Kak, di luar kota. Tapi berarti kalau mereka di luar kota kayak gitu, apakah biasanya akan perpanjang untuk sewanya? Karena pasti kan balik dulu dari luar kota gitu ya? Iya betul, biasanya kita perpanjang, kita kasih dispensasi. Oh gitu, oke baik. Jadi bisa lah ya dibicarakan terlebih dahulu gitu. Nah terus sejauh ini testimoni yang masuk dari para customer-nya seperti apa sih? Alhamdulillah cukup baik semuanya, meskipun ada beberapa yang komentar terkait dengan lokasinya ya Kak. Soalnya ini kan jalannya agak sulit ya. Iya, betul sekali. Jadi, agak menantang gitu. Iya. Jadi harus parkir, misal pakai roda 4 nih harus parkir di atas, nggak bisa langsung ke depan rumah Kebaya Gendis. Oke, jadi kalau untuk produknya sendiri sih aman ya. Betul sekali. Pilihannya juga cukup banyak. Cuman kalau memang aksesnya mau ke sini agak sulit, tapi bisa terbantu dengan tadi fitting lewat online juga bisa ya. Betul sekali. Oke, dan terus kalau untuk rencana dari Afi sendiri, kedepannya pengen kayak gimana sih untuk usaha ini? Jadi kedepannya saya ingin menambah koleksi sih Kak, dari yang kebaya lawas menjadi kebaya modern. Jadi saya mengambil 2 koleksi, kebaya baru dan kebaya lama. Menyediakan semua produk. Tapi sebenarnya kalau kamu sendiri emang seorang pecinta kebaya nggak? Dan sukanya lebih ke lawasan apa modern? Kalau saya sih ke lawasan ya Kak. Oh oke. Ya, jadi saya emang cukup ingin melestarikan ya Kak. Ini kan termasuk kekayaan Indonesia. Iya, jadi saya membuka bisnis ini juga memikirkan jangka waktu panjang karena pasti semua orang membutuhkan ini, kebaya ini. Karena nggak mungkin kebaya ini dikesampingkan lah Kak ibaratnya. Jadi kedepannya
kedepannya pun akan selalu digunakan. Seperti sekarang SMA juga setiap hari Kamis diwajibkan memakai kebaya. Ada beberapa sekolah yang seperti itu. Jadi saya yakin sih Kak kalau kedepannya akan baik lagi. Oke, bener banget sih ya melihat peluang di situ ya, bahwa karena kebaya menjadi identitas kita yang tidak hanya digunakan di waktu-waktu tertentu kayak wisuda ya, ternyata juga ada loh setiap hari apa di sekolah pakai, di kantor pun juga biasanya gitu ya. Jadi ini akan menjadi sebuah usaha yang sustain gitu ya. Terus kalau dari Afi sendiri kenapa sih suka sama kebaya? Karena cantik sih Kak. Setiap cewek yang pakai kebaya pasti saya lihat mereka cantik sih Kak. Bener banget sih. Anggun, cantik, apalagi kalau pakai kebaya dengan daerahnya sendiri itu pasti kelihatan apa ya, auranya. Bener banget, auranya makin kelihatan gitu ya. Mungkin orang Jawa makin Jawani gitu ya ketika pakai kebayanya. Oke, semoga tadi harapan Afi bisa terwujud ya. Melestarikan budaya kita dan juga pastinya koleksi kebayanya makin banyak, makin laris juga yang sewa di sini. Dan juga buat e-people, jangan lupa ya kalau misalnya pengen sewa kebaya, mau wisuda, mau acara apapun, bisa buat pre-wedding juga ya? Iya, siap. Oke, itu nanti bisa hubungi Afi lewat Instagram Kebaya Gendis. Kebaya Gendis pakai H ya? Iya, betul. Langsung disambung aja? Iya, Kebaya Gendis pakai H. Oke, nanti saya cek di bawah ini ya. Oke, baik, terima kasih Afi sudah berbagi informasinya bareng sama kita dan juga semoga sukses terus untuk usahanya ya. Untuk people jangan lupa untuk selalu tonton Ini Usahaku yang tayang di YouTube channel Semarang Pemkot. Di subscribe, di follow juga sosial media kita biar nggak ketinggalan informasi lainnya. Kalau people punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Kalau gitu, saya Hani Normalita beserta narasumber kita dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.